Halo, pada kesempatan kali ini, aku yang menyampaikan untaian kata-kata pemikiran dan pemahamanku tentang wants and need. Perkenalkan, aku Muhammad Trias Rasyad Fadilah, mahasiswa program studi kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Sedikit cerita mengenai aku dan konteks video ini, aku baru memasuki semester 4 dan video ini merupakan tugas dari dosen pengajarku dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Langsung saja simak video sederhana berdurasi 5 menit ini. Kita hidup dalam dunia di mana perbedaan antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan semakin kabur, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan. Dalam pertempuran antara keinginan dan kebutuhan, seringkali yang terpinggirkan adalah kemanusiaan itu sendiri. Lalu, apa yang kita inginkan dan apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam ranah ekonomi kesehatan. Sebelum itu, aku ingin membahas mengenai want and need. Want atau keinginan adalah sesuatu ingin memiliki yang tidak bersifat esensial atau vital untuk keberlangsungan hidup atau kesejahteraan fisik. Secara umum, want seringkali merujuk pada keinginan yang bersifat lebih subjektif, dapat bervariasi dari antara individu, dan seringkali berkaitan dengan keinginan untuk meningkatkan kenyamanan, status sosial, atau kepuasan pribadi seseorang. Misalnya, seseorang mungkin menginginkan pakaian baru, gadget terbaru, liburan mewah, atau mobil mewah. Ini adalah contoh-contoh want yang tidak mendasar untuk keberlangsungan hidup atau kesejahteraan fisik, tetapi masih merupakan keinginan yang bisa memberikan kepuasan atau rasa kebahagiaan kepada individu yang bersangkutan. Need atau kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup, kesejahteraan fisik, dan kesehatan seseorang. Kebutuhan merupakan dasar dari kehidupan manusia dan mencakup segala hal yang esensial bagi keberlangsungan hidup individu dan masyarakat. Contoh dari kebutuhan meliputi makanan, air bersih, sandang, tempat tinggal, perawatan medis, pendidikan, dan keamanan. Kebutuhan-kebutuhan ini adalah hal-hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa individu dan masyarakat dapat bertahan hidup, berkembang, dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan mereka. Kita dapat melihat dan mengetahui keinginan dan kebutuhan seseorang melalui mengamati, berinteraksi dengan mereka secara empat mata, atau dalam skala besar seperti berdiskusi secara kelompok. Want and need dapat terpacu karena faktor fisik, psikologi, hingga lingkungan sekitar seseorang. Kita semua tentunya menginginkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, dan dapat diakses oleh semua orang. Kita ingin obat-obatan terbaik, peralatan medis tercanggih, dan perawatan yang berdampak baik secara personal atau luas. Dalam konteks wants misalnya, kita tentunya menginginkan pengobatan yang lebih spesifik dan mujarab bagi diri kita. Namun dalam konteks need, tentunya kita membutuhkan akses untuk bisa merasakan proses pengobatan tersebut. Di balik semua keinginan ini, ada kebutuhan yang sering terabaikan. Ada mereka yang tidak mampu membayar perawatan kesehatan yang mendasar. Ada mereka yang terpinggirkan dari akses ke pelayanan kesehatan yang layak. Ada mereka yang terlantar karena biaya perawatan yang terus melambung. Dalam pandangan ekonomi, pelayanan kesehatan sering diukur oleh keuntungannya. Tapi, di mana letak kemanusiaan dalam kalkulasi keuntungan? Di mana keadilan dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada bottom line? Kita ingin memiliki pilihan, tapi kita juga butuh akses. Kita ingin perawatan yang terbaik, tapi kita juga butuh keadilan. Kita ingin memprioritaskan kesehatan kita, tapi kita juga butuh sistem yang memprioritaskan kesejahteraan bersama. Karena keinginan kita memimpin, kadang-kadang kita lupa akan kebutuhan orang lain. Ketika profit menjadi fokus utama, kadang-kadang kita melupakan nilai kandung usaha kesehatan itu sendiri. Kita butuh sistem kesehatan yang menjembatani kesenjangan antara keinginan dan kebutuhan. Kita butuh kebijakan yang mendorong akses yang merata bagi semua orang, bukan hanya yang mampu membayar. Jadi, di persimpangan antara keinginan dan kebutuhan, mari kita bergerak menuju sistem kesehatan yang tidak hanya memenuhi keinginan, tetapi juga memenuhi kebutuhan setiap individu. Karena pada akhirnya, kesehatan bukan cuma privilege, tetapi hak yang harus diperjuangkan oleh semua.